Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahyi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabil jahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw falyukrim dhaifahu wal yukrim jarahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang ini Allah masih melimpahkan rahmat, karunia, taufik hidayahnya, kenikmatan, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita pada siang ini menjadikan sarana ibadah yang memudahkan diri kita melakukan ketaatan yang istiqamah di dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari dan memahami firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita ini semakin hari semakin mengalami kualitas yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu firman Allah yang terkait dengan kerahasiaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita ini, dan rahasia itu tidak pernah diberikan kepada siapapun oleh Allah. Bahkan kepada malaikat-malaikat yang merasa dekat dan taat pun kepada Allah, Allah tidak memberikan itu. Termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah, Allah tidak menginformasikan itu. Rahasia itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau kita perhatikan dalam surat Luqman surat 31 ayat 34, di sana Allah berfirman tentang rahasia-rahasia yang tidak pernah diberikan kepada siapapun oleh Allah dari makhluknya ini, ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu memiliki ilmu tentang hari kiamat. Ini yang pertama. Yang pertama kali Allah rahasiakan itu dalam ayat ini adalah kapan hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi hari kiamat itu datangnya kapan. Maka di sini Allah menggunakan as-sa'ah
as-sa'ah, tidak menggunakan yang lain. Di ayat-ayat yang lain Allah menggunakan al-qari'ah, yaumal qiyamah, yaumal akhir, dan seterusnya. Tapi di ayat ini Allah menggunakan sa'ah. Allah tahu persis di jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, dan hari apa, maka digunakan as-sa'ah. Adalah waktu yang sangat rinci yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Kalaupun beberapa tahun yang lalu pernah diprediksi bahwa pada tanggal 9 bulan 9 2009 akan terjadi hari kiamat, sehingga suasana agak sedikit sepi. Ternyata tidak terjadi. Ada juga yang memprediksi ditunda hari kiamatnya tanggal 12 bulan 12 2012. Sudah tidak terbukti. Karena itu Allah yang maha mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang. Cuman kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanda-tanda hari kiamat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur mendung, Allah yang mengatur cerah dan seterusnya. Maka di dalam ayat ini Allah menggunakan al-ghais. Kalau di dalam bahasa Arab biasa, hujan itu adalah mator. Tapi ketika Allah menurunkan hujan, ya, Allah yang menurunkan hujan dalam ayat ini, Allah menggunakan kata al-ghais, yaitu sesuatu kejadian dalam hujan itu yang pasti membawa manfaat dan rahmat. Jadi menunjukkan al-ghais itu adalah menunjukkan membawa rahmat dan manfaat, hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpikir, kenapa dengan hujan itu terjadi banjir, ketika terjadi longsor, terjadi ini dan semacamnya, itu perlu diintrospeksi diri kita. Siapa yang salah? Hujannya yang salah atau manusianya yang salah? Ketika banjir mungkin air itu tidak mendapatkan jalan sehingga meluap menjadi banjir. Berarti itu kesalahan kita, bukan kesalahan hujan itu. Setiap hujan yang diturunkan oleh Allah pasti membawa rahmat dan manfaat, karena Allah menggunakan al-ghais yang banyak mengandung manfaat dan rahmat dalam kehidupan ini. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita orang yang beriman, ketika turun hujan maka bacalah doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ini yang diajarkan Rasul. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah, berilah kepada kami kemanfaatan dari hujan ini. Allah sudah menetapkan rahmat dan manfaat terhadap hujan yang diturunkan oleh Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah, minta yang bermanfaat dari busana hujan itu. Itu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Dan masalah mendung ini tidak ada yang tahu siapapun, BMKG sekalipun. Hanya prediksi biasa, kalau terjadi benar itu kebetulan. Allah sudah mengatur ini semua. Kadang-kalanya kalau kita berjalan di jalan raya atau pergi kemana, kadang-kalanya dalam satu jalan raya itu, satu poros itu yang hujan separuh, yang satunya kering. Kadang-kalanya kita di sini hujan, di daerah sebelah tidak. Itu semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memprediksi itu. Pernahkah kita memprediksi di sini sekarang hujan, besok di sana? Itu kan logika kita. Tapi Allah tidak. Sudah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini, wa yunazzilul ghais. Dan Allah menurunkan hujan di tengah-tengah hambanya, dan hujan itu membawa manfaat dan rahmat dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua yang dirahasiakan oleh Allah, artinya menjadi hak prerogatif Allah, kapanpun mau Allah berkehendak akan terjadi itu. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim. Ketika seseorang wanita mengandung, bolehlah kita bawa ke dokter di OSG, jenis kelaminnya apa, laki-laki perempuan, bolehlah. Karena rasa penasaran
kita, kepada calon bayi kita, calon anak kita, laki-laki apa perempuan. Akan tapi itu semua yang tahu adalah Allah. Kadang-kalanya kita setelah di USG, oh perempuan, ketika lahir laki-laki. Kadang-kalanya di USG laki-laki yang lahir perempuan. Itu karena semua adalah rahasia Allah. Allah yang menentukan jenis kelamin dari setiap bayi yang akan lahir dari rahim ibunya. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Nah karena itu, maka banyak-banyaklah kita menyerahkan diri kepada Allah dari setiap apa yang ingin kita lakukan, dari setiap apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Karena semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi kalau ada dokter memprediksi ini benar, itu kebetulan, bukan karena dokter itu kebetulan. Kalaupun salah, ya bukan salah USG-nya ya. Tapi memang itu ketentuan Allah yang harus kita terima, yang harus kita terima. Nah yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kalian lakukan besok. Sekalipun kita sudah memprediksi, sudah merencanakan, mengagendakan besok saya akan melakukan ini. Ketika ada teman kita bertanya, besok acaranya apa? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Atau besok saya harus mengerjakan ini. Kita sebagai orang Islam tidak bisa memastikan ini berdasarkan ayat ini. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kalian lakukan besok, kecuali dijelaskan oleh Allah dalam surat ke-18 ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kalian mengatakan aku besok akan melakukan ini kecuali mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Jangan digunakan insya Allah ini kepada hal-hal yang tidak baik. Contoh, ketika kita ditanya oleh seorang sahabat misalnya, besok ada acara enggak? Kalau enggak ada, ikut saya ke sana. Padahal kita enggak mau ikut karena sungkan insya Allah. Padahal enggak mau ikut. Ini sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Insya Allah itu kita ada komitmen dalam diri kita untuk melakukan jika Allah berkehendak. Bukan untuk alasan, bukan untuk ketidakenaan, ketidaknyamanan ketika kita menjawab tidak. Ini yang keempat. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lakukan besok. Maka selipkanlah kata-kata kalimat insya Allah, apapun itu. Jika Allah menghendaki, kita hanya bergantung kepada Allah, Allahus Samad. Tempat kita bergantung dari segala sesuatu yang akan kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kalian tidak akan pernah tahu di tanah mana, di bumi mana kamu akan wafat. Di bumi mana kalian akan wafat. Boleh saja kita hari ini ada di Malang, tapi bisa jadi nanti ada rencana ke Surabaya karena Allah sudah menetapkan kalian wafat di tanah Surabaya. Maka tidak akan pernah tahu kita di tanah mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita, kelahiran kita bolehlah kita tulis di KTP, di KK dan seterusnya, kelahiran Malang, kelahiran Lombok, kelahiran Sumatera dan seterusnya. Boleh kita tahu itu. Tapi tentang kematian Allah rahasiakan. Allah rahasiakan. Maka dari itu ketika ada orang misalnya berangkat ke tanah suci, umrah atau haji, dalam berangkatnya sehat-sehat saja, kemudian di sana meninggal dan wafat di sana, itu berarti Allah sudah menetapkan itu, dia akan wafat di tanah suci. Dan kita pun tidak bisa meniru itu, nggak bisa meniru itu, karena Allah sudah menetapkan. Saya kepingin wafat di tanah suci. Kalau hanya sekedar ingin, ya, tidak pindah ke sana pun belum tentu ada jaminan kita
meninggal di tanah suci. Bisa saja ada keperluan keluar dari tanah suci kemudian wafat di sana. Maka dari itu, dari 5 rahasia ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini terkait dengan rahasia-rahasia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada hambanya dan tidak diketahui oleh hambanya itu. Maka sikap yang harus kita persiapkan adalah menerima, tawakal, dan bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini, ya. Kita tawakal, semua itu kita persembahkan kepada Allah, Allah yang akan memberikan balasan semuanya, dan kita menerima ketentuan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita jadikan renungan dan kita jadikan mental kita untuk menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila kita bisa melakukan sesuatu saat ini dengan kebaikan dan ibadah, lakukan. Jangan ditunda. Jangan ditunda nanti, besok, atau lusa. Kalau bisa hari ini, kita lakukan. Karena setelah itu kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita, amalkan amalan orang-orang yang bertakwa di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua, menjauhkan diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita semuanya dari mara bahaya dan tipu daya kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aku li qauli hadza wa astaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dari itu untuk membentengi diri kita dari keyakinan dan akidah yang semakin hari semakin menipis, maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menerima segala ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal-amal saleh kita di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi keseimbangan itu membuat diri kita menjadi lebih tenang di dalam kehidupan di dunia dan juga lebih bahagia nanti kehidupan di akhirat. Seperti doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya doa itu adalah doa keseimbangan antara dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, dan memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita dan jamaah kita semuanya, sehingga kita lebih istiqomah di dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa kita lakukan secara terus menerus amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وصدقاتنا وزكاتنا وركوعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر. الصلاة